Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kali ini yang akan kita pelajari adalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam, kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Minggu yang lalu sudah kita bahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kali ini yang akan kita bahas adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada apa saja sih anak-anak? Diperhatikan ya satu persatu agar kalian paham. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah pertama, ketabahan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, di sini ada beberapa penting yang menunjukkan ketabahan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Nabi atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, ternyata tantangan itu terjadi di keluarga terdekatnya, yaitu pamannya sendiri. Nah, itulah tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua selanjutnya adalah tantangan dari penguasa Mekah. Karena golongan yang paling menantang Nabi adalah para penguasa Mekah. Mereka tidak ingin kekuasaan dari usaha dagang mereka terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad yang menekankan keadilan sosial dan persamaan derajat. Waktu itu mereka merasa terganggu. Itu tantangan yang kedua. Dan yang ketiga, ketantangan dari bujukan Walid bin Mughirah. Ketika itu, Walid bin Mughirah membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Umar bin Walid untuk ditukarkan kepada Ali bin Abi Thalib, pamannya Nabi. Nah, hanya saja ketika itu Nabi ditukar untuk dibunuh oleh Walid bin Mughirah, sedangkan Umar bin Walid itu untuk dijaga. Nah, karena saking membelanya, paman Nabi tidak maulah ditukarkan dengan Walid bin Mughirah. Selanjutnya ada yang keempat, ketabahan atas kebujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, kaum kafir Quraisy ketika itu mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi dan memberikan tawaran, yaitu berupa harta, tahta, wanita, dan apa saja yang diinginkan Nabi, asalkan Nabi mau menghentikan dakwahnya. Nah, taktik seperti itu atau siasat seperti itu adalah disebut dengan siasatul mufawwadat, artinya politik tawaran damai. Sedangkan Nabi ketika itu tidak mau berdamai, ingin senantiasa melakukan dakwahnya untuk syiar Islam. Selanjutnya, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal membujuk Nabi untuk menghentikan dakwahnya, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, yaitu menggunakan kekerasan untuk menyiksa pengikutnya Nabi Muhammad, agar ketika itu Nabi berhenti untuk berdakwah. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Nah, kemudian setelah gagal dengan kekerasan, kemudian melakukan pemboikotan. Mereka memutuskan segala hubungan dan Bani Hashim. Jadi dilarang kemana-mana waktu itu untuk berdakwah, itu namanya diboikot. Diboikot itu tidak boleh kemana-mana. Nah, pemboikotan itu mulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Nah, paman Nabi yang membela Nabi tadi sudah disebutkan adalah Abu Thalib. Nah, meninggal pada usia 87 tahun. Kemudian disusul dengan istri tercinta Siti Khadijah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian dan diberi nama dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Nabi ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, yaitu pamannya dan istrinya. Nah, kita lanjut. Sekarang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada siapa aja? Sini ada beberapa sahabat yang menghadapi tantangan tetapi menunjukkan ketabahan dalam menghadapinya. Antara lain ada Khadijah bin Walid binti Khuwailid, istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad SAW.
Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, ini adalah putri Nabi Muhammad SAW. Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab serta istri Nabi Muhammad SAW. Ada Ibnu Mas'ud, orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara keras dan terang-terangan. Akan luar biasa ini. Selanjutnya keluarga Sumayyah, budak dari tuannya Abu Jahal yang disiksa dan dipaksa murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mau ketika itu keluarga Sumayyah melepaskan agamanya, dipaksa untuk murtad Abu Jahal, dan lebih baik menerima siksaan daripada keluar dan murtad dari agama Islam. Selanjutnya solih dan solihah, ada Arqam bin Abil Arqam, adalah sahabat Nabi yang menyediakan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Bilal bin Rabah. Nah, ini sudah paham sekali, budak hitam kesayangan Nabi Muhammad SAW yang disebut Nabi sebagai muazin, ketika itu diperintahkan oleh Nabi sebagai muazin Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa budak lainnya yang mendapatkan sisaan karena memeluk agama Islam, antara lain banyak, ada Abu Fakihah, ada Ummu Unais, ada Khabab bin Ar dan Zunairah, dan masih banyak lagi para sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan dalam menyiarkan agama Islam. Solih dan solihah, demikianlah untuk pembelajaran sejarah bulan Islam kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kalian pemahaman dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Demikianlah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.